Iya, karena teman kita yang lainnya nanti bakalan nemenin kalian di segmen selanjutnya. Bener banget tuh. Nah, sekarang kita mau ngobrolin apa nih kira-kira? Enaknya kita ngobrolin apa dulu ya? Kayaknya kalau misalnya buat maba tuh perbedaan gak sih? Iya, dari pas kita sekolah SMA sampai sekarang di universitas, gimana ya sih rasanya? Bener banget. Emang bedanya apa? Emang ada bedanya ya? Pasti ada deh, dari semua aspek ada deh. Kalau dari menurut kamu nih, perbedaannya apa? Oke, kalau dari menurut aku sih, karena kita pertama ngomongin geografisnya dulu ya, kita kan sekarang kuliah di Purwokerto nih ya. Betul. Nah, aku tuh asalnya dari Garut nih, dari Garut Jawa Barat. Nah, kebetulan rumah aku itu deket banget sama gunung dan sekitarnya tuh sawah. Dan ketika aku pindah ke sini, ke Purwokerto, itu tuh panas banget karena rumah aku yang sebelumnya itu tuh sejuk banget, adem banget. Bahkan ketika zuhur aja, itu tuh anginnya masih sepoi-sepoi. Kayak gue bayangin enak banget ya. Iya bener, cuman plusnya di sini itu walaupun mataharinya terik, jemuran tuh jadi cepet kering, enak deh pokoknya. Betul. Kalau misalnya dari aku sendiri ya, kalau misalnya ngebahas dari letak geografis kayak yang tadi dibilang sama Nur, karena aku asalnya dari Jakarta ya, jadi apa ya, beda aja gitu. Jakarta justru panas banget, dan aku ngerasa di sini tuh adem banget, apalagi airnya dingin banget guys di kosanku. Kalian harus tahu. Karena Jakarta itu udah banyak polusi ya, jadi nggak terlalu kaget gitu lah ya pas Banget. pindah ke Purwokerto Aku ya. tuh bad mood banget kalau pas jalan-jalan siang-siang di Jakarta karena panas banget Tuhan gitu. Aku nggak kuat. Nah, kalau misalnya Siva sendiri kan warlock nih. Iya nih, bener nih, gimana nih? Pasti ada bedanya dong SMA sama kuliah. Nah, Pasti ya. sih, pasti beda banget sih, dan aku juga ngerasain perbedaan yang mungkin sangat signifikan ya antara SMA sama kuliah. Aku juga kan kebetulan warlocknya nggak warlock amat gitu loh. Jadi nggak di Purwokerto, rumahku tuh di Baturaden, 11-12 nih sama Nur, dingin tempatnya kayak es lah pokoknya, adanya sangat amat dingin gitu. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu, Baturaden itu kayak tempat tempat wisata sebenarnya. Iya, wisata. Lu ada di daratan apa ya? Di dataran tinggi. Ya, di Kita tuh kalau ke Gunung sana, Slamet. iya harus naik nanjak terus. Betul. naik ke puncak gunung. Iya. Betul banget. Jadi nggak heran kalau di sana tuh dingin. Enak deh pokoknya. Kalau misalnya dari segi apa ya? Segi pembelajarannya. Oke, kalau pembelajaran, jujur nih pengalaman jujur banget waktu semester 1 aku pernah nangis gara-gara aku tuh lupa absen. Kayak apa ya namanya, masih maba. Iya bener, kayak masih aduh ini aku IPK aku turun gak ya kalau lupa absen satu kali doang. Itu bener-bener bikin aku kayak down banget karena sistemnya kan beda ya. Kita tuh sebelumnya mungkin SMA pakai Classroom, sekarang tuh pakai Moodle. Jadi kayak perlu adaptasi lebih buat kita tuh bisa menyesuaikan, tahu sistemnya kayak gimana, kayak gitu-gitu sih. Kalau sekarang udah biasa aja ya ketinggalan absen. Iya bener banget sih, udah nggak biasa. nggak Gitu. se-shock dulu. Udah adaptasi ya. Bener. Kalau dari kalian gimana? Mungkin yang kelihatan banget perbedaannya adalah kalau misal SMA nih, kita kan jadwalnya itu ditentuin sama sekolah ya, maksudnya dari pagi sampai sore nih kita full belajar di sekolah, dan kita harus ngikutin gurunya. Terus juga terkait tadi absen nih, kalau waktu SMA kan banyak izinnya, banyak masuknya, itu kan kita tetap bakal lulus kan. Iya benar. Kalau misal di kuliah ini setiap semester kan ada yang namanya indeks prestasi ya. Iya. Nah IP itu kalau misalnya kurang atau nggak memenuhi, itu nggak bisa ngambil SKS di semester selanjutnya. Jadi kita tuh terbatas. Tuh takut banget gak sih sama yang namanya absen, takutnya tuh jadi C atau iya, B gitu nilainya. Betul. Kalau awal gimana? Kalau menurutku ya, waktu awal-awal masuk kuliah tuh aku ngerasa hati-hati banget sama semua hal. Kayak aku takut aja gitu, takut aku ngelakuin kesalahan, kayak misalnya telat, gitu-gitu. Terus telat memenuhi tugas juga. Terus apalagi waktu awal mau UTS, itu kayak aduh ini ruangannya yang mana, terus nanti sistemnya kayak gimana ujiannya, kayak gitu. Pokoknya serba hati-hati gitu loh. Tapi kalau sekarang ya udah lumayan paham lah sistematika kuliahnya itu gimana. Terus kalau misalnya perbedaannya tuh menurut aku ya dari soal ujiannya sih terutama. Karena kalau misalnya di kuliah ya, buat kalian yang belum kuliah, kalau misalnya di perkuliahan itu soal ujiannya itu kebanyakan adalah pendapat pribadi. Ya kan? Kayak pemahaman sendiri nggak sih? Betul. Jadi lebih ke mungkin lebih ke jurusan kita ya, Iya, komunikasi. iya. Kalau misalnya jurusan yang lain Kita mungkin kurang tahu. Iya, lebih ke teoritis mungkin ya. Kalau kita kan lebih ke
menurut Anda. Betul. Jadi lebih ke pendapat pribadi kita kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian belajar kayak definisinya apa, itu gak akan keluar. Percaya itu gak akan keluar kalau di ilmu komunikasi ya, kalau di kita kayak gitu. Ya, konteksnya lagi ya, kalau misal di SMA kan kita kelasnya tetap loh. Kalau misal IPA 1 ya tetap aja di situ IPA 1 terus. Kalau misalnya di kuliah tuh kita pindah-pindah ya Iya, nggak sih? benar-benar. Ya kan, bisa jadi di ruang 1, bisa jadi di ruang 2, tergantung jadwal makulnya. Betul. Jadi sebelum kalian masuk kelas tuh kalian harus nyari kelasnya dulu. Ini kelasnya di mana kayak gitu. Ngomong-ngomong soal perbedaan nih SMA sama kuliah, di kuliah tuh ada nggak sih kalian hal atau momen apa gitu Momen yang seru menurut kalian gitu ya? Seru, iya. Mungkin Karena kalau di semester 2 tuh kita udah mulai nyoba UKM, terus juga udah nyoba kegiatan lain kayak misalnya Nur ya mau ikut oprek S3 nanti, makanya nanti dede gemes angkatan 2023 tuh nanti ketemu kakak Nur ya, pokoknya nanti kalian sapa aja kalau ketemu dia, nggak sombong kok, orangnya baik kayak gitu. Terus kalau pribadi aku udah masuk UKM nih, radio. Kalau aku radio. Jangan lupa dengerin ya, Visip Unsur Radio. Aku promosi. boleh. Kalau Sifah ikut apa nih? Kalau Kayak aku keseruannya. kebetulan keseruan ya. Iya. Ngomong keseruan itu paling pas makrab Oh, iya, makrab betul tuh, pas banget. kita masuk pas pertama kali itu sama kating-kating sama teman-teman kita juga seangkatan. Menurutku sih serunya yang paling seru adalah pas waktu itu pensi malam-malam. pensi. Ya, betul tuh itu loh. Joget Bunda Korla, kalian tahu nggak? Oh, yang pakai jas hitam ya. Udah pakai jas hitam, kesannya kan Kacamata kayak- hitam. Iya, sangar kan, tapi tiba-tiba ternyata joget Bunda Korla. Waduh, kalau Nur gimana nih, Nur? Kalau aku sih keseruannya tuh lebih ke selama aku belajar ilkom di 2 semester ini tuh aku jadi kayak bener-bener masuk lagi ke dunia ilmu komunikasi itu gimana. Kayak pikiran aku tuh ilmu komunikasi sekedar kayak kita belajar ngomong aja gitu. Tapi ternyata kita tuh juga belajar teori kayak gimana sih kita tuh memelihara suatu hubungan supaya komunikasinya tetap berjalan dengan baik begitu. Dan itu tuh semuanya tuh dibahas dan ada teorinya kayak wah keren banget sih, kita jadi bener-bener tahu dan belajar supaya kita tuh bisa kayak maintaining hubungan dengan sesama itu menjadi lebih baik. Iya, tapi aku setuju sih dengan kalian belajar ilmu komunikasi itu kalian jadi sadar gitu. Bahkan hal-hal sederhana kayak misalnya kalian memisahkan antara privasi kalian dengan ruang publik aja itu dipelajari loh di ilmu komunikasi. Padahal biasanya tuh kita nggak sadar sama hal itu loh. Kayak Bener. gitu. Kita tuh jadi kayak tahu boundaries kita tuh terhadap orang lain gimana dan orang lain kepada kita tuh gimana. Jadi ibaratnya kita tuh bisa menerka dan bisa membaca orang gitu ya, dari komunikasi gitu. Bener banget. Oke, mungkin tadi sempat disinggung soal UKM ya. Iya. UKM di Unsut, terutama di FISIP itu gimana sih? Iya. Kalau misalnya buat anak ilkom ya, relate buat anak ilmu komunikasi tuh ada UKM yang sebenarnya 2 yang eksklusif banget ya, cuma Iya, ada iya. di FISIP Unsut itu, yaitu TV sama radio. Oke, mungkin buat bahas lebih lanjut UKM sama mungkin tugas-tugasnya kayak gimana Iya. sih di Ilkom, mungkin bisa lanjut ya ke segmen berikutnya. Ya Betul bener banget. banget. Nah teman-teman nih yang kira-kira mau masuk ilkom dan penasaran kira-kira tugasnya apa aja bisa dilanjut di segmen yang Guys, kedua. masuk Ilkom Unsut, jangan Iya, Ilkom yang lain ya. bener. Dadah guys. Halo guys. Nah, tadi kan kalian udah dengerin cerita-cerita seru tentang culture shock dari SMA ke kuliah sama sepilan dikit tentang tugas-tugas dan UKM di kampus. Nah, sekarang kita bakal bahas apa nih? Nah, di segmen kali ini kita akan lebih membahas tentang seluk-beluknya di FISIP, kayak tugas-tugasnya, terus kegiatan kita selama di kampus tuh apa aja sih keseruannya gitu ya. Mungkin langsung aja kita denger cerita dari Mbak Kelly dulu. Silakan Mbak Kelly. Oke, dari aku dulu ya. Kalau aku sendiri nih masuk UKM teater. Nah, namanya itu Teater Si Anak. Jadi
Di teater ini aku diamanahin sebagai sutradara studi pentas kemarin tahun 2023. Oh, keren banget. Baru banget kemarin Februari. Baru maba jadi sutradara loh guys. Aduh, banget loh. Jangan gitu dong. Gimana? Jadi kalau dari aku sendiri, sutradara itu awal tugasnya bikin naskah. Jadi fun fact dulu, teater si anak ini biasa mengangkat isu sosial, dan studi pentas kemarin aku itu ngangkat tentang kekerasan seksual. Jadinya banyak kesulitan dalam menulis naskah sendiri karena aku harus research dan berhati-hati. Iya, padahal kan tuh temanya agak sensitif ya buat bener. diangkat, tapi juga keren banget kalau misalkan jadi sebuah film gitu kan. Iya. Nah, keseruan menurut aku itu pas pentas sih, hari H pentasnya. Jadi rasanya tuh lega, dan ini yang perlu kita applause dari mahasiswa ilmu komunikasi karena supportnya. Iya, betul. Support dan menghasilkan karya juga. Jadi support dari mahasiswa ilmu komunikasi ini sangat berguna banget buat aku karena mereka itu sangat suportif. Ada yang datang secara langsung dan ada yang via chat gitu. Walaupun mereka nggak datang, tapi mereka tetap support aku gitu sih paling kalau dari aku sendiri. Kalau dari kalian gimana? Siapa dulu nih? April dulu mungkin deh. Oke. Mulai. Nah, tadi kan kita udah dengerin cerita seru tentang UKM gitu ya. Kalau aku bakalan cerita seru tentang tugas di komunikasi. Sebelum masuk komunikasi itu aku pikir tugas-tugasnya kayak bikin makalah, PPT sama presentasi di kelas doang. Tapi ternyata di semester 1 itu kita udah dapet tugas video buat wawancara dosen. Menarik tuh. Cuma sempet kaget ya udah baru masuk. Iya, benar-benar. Wawancara, suruh bawa berita. Walaupun itu kayak mungkin menurut kita keren ya, kita udah bisa bawa berita langsung, ngedit juga. Yang rasanya kayak seru banget dan baru kita temuin di semester 1 di Ilkom Visip Unsut. Keren gak sih? Padahal baru semester 1. Banget, baru maba gitu istilahnya, baru nyebur. Nah, di situ kan kita juga belajar buat komunikasi secara baik dengan dosen. Iya, betul. Terus kerja sama tim gitu. Nah, bukan cuma sampai di situ doang. Di semester 2 kita juga dapat tugas video ya. Iya, betul. Kayak iklan layanan masyarakat sama film pendek. Kalau Titan bikin Kalau kelompok aku waktu itu bikin layanan masyarakat juga kebenaran. Kalau kelompok kalian tuh? Kalau aku sama Kelly kan satu kelompok ya. Jadi Iya. kita bikin film pendek. Oh, ini gak kalah keren juga. Iya. Serunya tuh kita bisa jadi aktor, terus kameramen, editor, dan tentu aja ya kerja sama tim. Kita bikin skrip sendiri. Terus yang paling serunya itu pas abis di posting ya, kita dapat respon-respon yang positif dari penonton. Jadi itu menjadi kesenangan sendiri bagi kita. Gitu Betul sih. banget. Kita di semester 1-2 nih kita udah punya hasil karya sendiri loh guys, kayak karya kelompok. Kita tuh udah belajar semuanya dari semester 1 gitu. Jadi kalian siap-siap aja ya kalau masuk Ilkom Visip tuh seru banget. Termasuk ini nggak sih, kita lagi bikin tugas juga, Bener, menghasilkan karya juga. Jadi kira-kira kita udah bikin 3 karya di 2 semester ini, keren nggak? Keren banget. Mahasiswa ilmu komunikasi, mantap. Makanya ayo join ilmu komunikasi Visip Unsut. Betul banget. Iya. Mungkin lanjut Giliran aku ya. Nah, sebelumnya aku mau ngasih tahu dulu ke teman-teman kalau aku nih sebenarnya mahasiswa PP ya, bukan pemuda Pancasila, tapi mahasiswa yang pulang pergi gitu istilahnya. Karena kebetulan rumah aku ini tuh dari jarak ke kampus tuh tidak terlalu jauh, tapi nggak deket juga, beda sama April sama Kelly. Ya sekitar 20 menitan gitu atau 1,8 kilo kalau aku cek di Maps gitu ya guys. Jadi mungkin seruan aku hektiknya tuh kayak rasa capeknya tuh kayak terbayarkan selama kuliah gitu loh. Jadi capek di perjalanan, terus kalau udah masuk kuliah tuh rasanya kayak seneng lagi, kayak energinya tuh kayak refresh lagi guys. Apalagi aku kan kebetulan ikut 3 UKM ya. Wah, keren banget ini. Jadi nggak tahu kenapa aku akhirnya join 3 UKM, ada Visip TV, ada UKM Catur, kemudian aku ikut organisasi di Himakom juga, di Hima Komunikasi. Jadi apa tuh? Aduh, yang mana nih? Kalau yang di Hima kebetulan aku di divisi Pemas, pemberdayaan mahasiswa, terus kebetulan di UKM Catur aku ikut jadi kepengurusan di media publikasi ya. Sibuk banget Men sibuk ternyata, tapi alhamdulillah kalau kalian bisa manajemen waktu tuh nggak terlalu itu loh guys, kalian bisa manajemen waktu sama di perkuliahan, tugas dan kegiatan kampus tuh kalau kalian jago selesai masalahnya. Dapat pengalaman yang berharga dan kita bisa mengembangkan diri secara maksimal juga gitu sih. Oke guys, jadi mungkin selama record ini kalau mungkin kalian yang nonton ini semua notice ada apa ya, mungkin ada suara noise-nya ini. dikit. Ada suara ini. ada noise ya, bisa dibilang kalau di komunikasi itu apa sih noise guys? Noise itu Gangguan, iya.
Ya, contohnya itu kayak orang yang ngobrol di sekitar kita atau bisa orang malu gitu. Iya, malu. Bukan malu ya. bukan Malu. siap malu tapi lagi Iya, waktu benar. lagi. Malu. Iya, malu. Itu juga bisa masuk ke noise ya guys. Jadi mungkin resiko buat kalian buat tugas video atau yang secara langsung kayak gini tuh mungkin kita nggak bisa mengondisikan situasi yang di luar kendali kita ya guys. Memang resiko tuh kayak gitu, tapi gimana pun juga namanya tugas kita harus maksimal ya guys. Iya, harus tetap profesional gitu sih. Nah, mungkin itu aja ya cerita seru dari kita selama 2 semester ini menjadi mahasiswa ilmu komunikasi. Bener banget, tapi nggak sampai sini aja karena di segmen selanjutnya kita bakal seru-seruan Tuh. bareng. Kira-kira ngapain sih kita abis ini? Kita bakal jawab 6 pertanyaan yang kita udah bikin dan siapin tapi secara acak nih. Jadi kalian kalau kepo mau tahu selanjutnya gimana, tonton terus di sini, jangan kemana-mana, oke? Halo guys, jadi di segmen kali ini aku bareng sama teman-teman yang kita lihat di segmen sebelumnya. Dan hari ini kita bakal seru-seruan bareng seperti yang udah di-spoilerin di segmen sebelumnya. Kita mau ngapain sih guys? Kita mau main game. Oh, main games ya. Ngomong-ngomong sebelum itu, Nur mana nih? Iya. Nih. Halo guys. Tebak-tebak ini apa isinya? Arisan ya. Goreng. Aduh, bener banget. Aduh. Gak dong bercanda. Ini kita isinya adalah lintingan kertas yang bakal buat main game kita nanti. Oke, jadi kita teknis mainnya ini mau gimana guys? Mungkin dari dari Titan deh. Dari aku dulu nih. Iya. Nanti tinggal urutan aja mungkin. Oke, jadi kita bakal main di dalam keranjang ini akan ada pertanyaan-pertanyaan yang udah disiapin dari salah satu rekan kita. Jadi kita bakal jawab gimana ya guys? Singkatnya atau Spontanitasnya aja. Guys. Jadi ada lintingan dalam sini. Dari aku dulu ya. Iya. Apa tuh? Tuh kepo deh. Momen terfavorit selama kuliah di Ilkom. Apa tuh kira-kira? Pasti banyak sih. Mungkin momen terfavorit aku mungkin karena semester barusan di semester ini aku alhamdulillahnya ya menang lomba di Snatalis. Bener banget. Kayak nggak disangka banget, aku awalnya tuh cuma iseng pengen ikut lomba dan alhamdulillahnya dapat juara 1. Teman-teman kalian. Sebenarnya kita lanjut ke Syifa. Oke. Apa tuh? Apa tuh? Kesan pertama kali masuk kuliah. Kesannya apa nih? First impression gitu ya. Iya. Kesan pertama kali aku masuk kuliah itu yang pertama aku kaget sih karena ngerasanya kayak les, bukan kayak sekolah, karena biasanya kan kalau SMA kan sekolah dari pagi sampai sore full gitu kan. Ini tuh kayak bisa sehari cuma satu matkul, terus yang pagi ada, terus tiba-tiba nanti siang kosong, sore lagi, kan kayak les gitu kan. Mungkin tukang kelasnya duduk sendiri-sendiri ya kan, kita jadi kayak berasa nggak punya chairman walaupun kita semuanya berteman gitu, tapi kayak nggak teman sebangku itu nggak ada guys. Lanjut ke aku. Apa ya? Dosen favorit. Pertanyaan paling ditunggu-tunggu dari sekian banyak dosen. Siapa tuh kira-kira? Ya, dari sekian banyak dosen di FISIP, mungkin dosen favorit aku Bu Mite ya. Aduh, Bu Mite bener emang ya, seru banget nggak sih kalau beliau ngajar? Ngajarnya keren banget. Jadi nggak bosen, nggak ngantuk. Aku paling suka public speakingnya Bu Mite tuh. Bener banget. Sama Jelasnya kayak sabar banget dan nangkep banget kita jadinya. Pas ngejelasin juga artikulasinya jelas. Iya, benar. Bener-bener nampilin seorang public speaker yang bagus banget. Kalau kalian penasaran siapa Bu Mite, kalian join di Ilkom. Benar. Wajib. Nanti kalian tahu sendiri Bu Mite itu kayak gitu. Keren banget. Mungkin lanjut. Apa tuh? Tugas terseru. Banyak gak sih? Banyak gak sih? Ya, gimana ya kalau tugas tuh seru banget. Sebenarnya seru-seru gitu. Cuma aku bakalan bilang itu adalah apa ini? Tekom itu teori komunikasi. Iya, teori komunikasi. Karena seru, karena menurutku kita diajak untuk berpikir kritis tentang satu teori komunikasi. Terus karena yang ngajar itu
Pak TNA. Pokoknya nanti kalian harus masuk Ilkom Visip Unsut kalau misalnya mau tahu Pak TNA. Nanti sistem pembelajaran itu jigsaw, jadi kita saling ngajarin satu sama lain kayak gitu. Itu seru banget guys. Percaya Mungkin deh. kalian Seru. transisi dari SMA kalian Iya. belum pernah belajar yang ngajar ke temen, kalian bakal ngerasain di metode jigsaw ini. Ya, Itu benar banget. kayak banyak metode pembelajarannya itu beda-beda gitu tiap dosen gitu. Ketika kita kayak ngajarin ke teman tuh kita kayak jadi lebih ngerti nggak sih? Iya. Nyampein pakai pemahaman kita Betul sendiri. benar banget. Iya, apalagi kalau itu kan, apalagi kalau misalnya tekom terus kita ngajarin temennya tuh paham, rasanya tuh kayak Seneng banget gak sih? gitu. Ada- Wah, aku pakarnya. Iya, benar. Apakah saya harus jadi dosen juga ya? Amin. Doakan yang terbaik ya. Iya. Oke, selanjutnya. Lanjut ke Eli. Apa ya? Apa tuh? Tuh, tinggal dua. Culture shock dari SMA ke kuliah. Aduh, ini udah kita bahas juga tadi ya. Iya. Tapi Iya. kalau dari menurut kamu tuh apa? Kalau dari aku sebenarnya sama. Kalau di semester awal mungkin nggak begitu kerasa ya. Kalau semester 2 ini tugasnya mantap. Jadi kayak sebenarnya dari semester 1 dan semester 2 itu udah ada culture shocknya sendiri. Jadi kayak menurut aku tugasnya sih lebih ke gimana cara kita maintain waktunya gitu. Kalau dari aku kayak gitu. Karena kegiatan kampus tuh banyak banget ya. Iya. Harus pinter-pinter manage waktunya. banget Betul, nggak sih? iya, betul. Oke, yang terakhir. Terakhir nih, apa ya? Dapat apa ya? Apa tuh? Kulkas. Rating 3 matkul paling seru. Seru banget sama Apa apa nih? nih kira-kira? Oke, yang pertama tuh kayak yang April bilang itu matkul ya Bu Minta. Apa tuh matkulnya? Matkulnya retorika itu benar-benar kita kemarin juga sempat belajar sama dosen praktisi ya, orang dari CNN. Jadi kita tuh benar-benar diajarin buat gimana sih cara jadi public speaker yang baik, cara bisa menyampaikan informasi dengan menarik begitu ya. Terus juga untuk matkul yang kedua sepertinya aku suka matkul PKN sih. Soalnya PKN itu tuh gara-gara aku tuh suka sama dosennya, dalam artian dosennya itu tuh baik dan santai gitu loh. Tugasnya tuh juga nggak terlalu membebanin kita sebagai mahasiswa. Terus juga enak lah, orangnya tuh fleksibel juga, gak terlalu muluk-muluk dan kayak membebani mahasiswanya kayak gitu. Dosen impian banget guys. Siapa tuh dosennya tuh? Pak Wiman. Terus matkul yang ketiga kira-kira sih menurut aku PR ya. Soalnya PR itu juga salah satu bidang yang aku sukai, yang aku tertarikin. Jadi ya aku benar-benar mendalami PR itu dengan baik. Kayak aku tuh pengen gimana sih biar aku tuh bisa jadi seorang humas ataupun hubungan masyarakat yang baik ke depannya kayak gitu. Seru-seru banget ya. Iya. Intinya kuliah di ilmu komunikasi itu seru gak sih? Benar, Karena iya, kita tuh lebih banyak prakteknya daripada mungkin cuma ya apalah itu definisi. Nggak selalu belajar di kelas guys, kita tuh belajar terjun lapangan langsung. Benar. Terus kita juga sambil jalan jadi ngerti tentang ini nggak sih, kayak kamera, terus video, editing. Iya, iya. Walaupun iya. kita belum dapat matkulnya, tapi kita udah tahu karena tugas-tugasnya itu Berkaitan sama itu ya. Apalagi komunikasi sendiri, kalau kalian besok mungkin lulusannya menjadi apa tuh nggak usah khawatir karena prospeknya tuh luas banget. Benar. Kalian bisa Nggak bingung lah ya kalau misalnya mahasiswa ilkom tuh nanti mau jadi apa gitu. Terus ini ada satu lagi nih, kita bakal bacain dari teman-teman yang lain yang udah ngejawab pertanyaan di Instagram aku. Jadi ini aku bakal bacain dikit aja. Yang pertama itu ada dari ini teman aku. Ini tentang keseruan Iya. kuliah Ilkom ya. Oh iya sih. Ini teman aku sendiri bilang kalau dia ketemu banyak spesies baru. Wah, Apa tuh spesies? Mungkin maksudnya karakter-karakter manusia Teman baru baru. ya. Jadinya seru abis gitu. Terus habis itu ada lagi
dia bilang rantau di tempat asing tapi diberikan teman yang rasanya itu seperti keluarga, jadinya baik banget ya. baik-baik semuanya. Solid ya, fisik kan solid. Iya. Betul. Terus ini ada yang FISIP banget nih, belajar bahasa Indonesia. Buat anak FISIP iya. pasti tahu lah. FISIP Unsur pasti tahu serunya belajar bahasa Indonesia di semester pertama itu apa. Betul. Momen paling tidak bisa dilupakan. Betul Betul sekali. sekali. Yang terakhir itu boti bonceng tiga ya. Itu sebenarnya sama kayak aku juga baru pertama kali bonceng tiga itu di kuliahan. Jadi Udah ya, lumayan jadi hal seru. biasa ya. Iya, Itu boti juga itu. kayak cuma Awalnya keisengan mahasiswa doang ya. Iya. Karena kan pasti butuh angkutan yang jarak dekat, tapi kita tuh nggak mau mager jalan Iya, kan, jadi iya, kita iya. buat aja buat Hemat, betul. hemat uang juga. Hemat ya. waktu. Karena tuh Walaupun kadang jarak antara kelas yang satu dengan yang lainnya tuh pasti ada yang jauh gitu. Jadi kita suka numpang ke kosan teman, terus Iya, betul. berangkatnya rame-rame tuh boti Iya, gitu. betul. Tapi sekali lagi itu nggak boleh dicontoh. Ya, Jangan dicoba di guys, jalan besar sebenarnya. kayak gitu ya, bahaya. Boleh sekali-sekali aja lah, nggak apa-apa gitu. Kalau Tapi kepepet, iya. kalau kepepet, Iya. kalau enggak ya jangan. Gitu. Udah sih paling segitu aja. Kalau dari pertanyaan gini, kalau dari kalian ini ada tambahan atau udah nih kita udahin sekarang atau gimana nih? Kayaknya udah cukup ya. Kita udah ceritain dari awal banget ya keseruan dari masuk kuliah sampai sekarang di semester 2. Baru semester 2 aja udah seseru ini. Iya, Gimana semester nanti ya? Iya, semester kedepannya gitu. Jadi ya ikutin terus Siap, ya. kita sudah siap mental untuk menghadapi tugas-tugas berikutnya. Oh, ya. Udah siap. Keren, keren. Praktikum retorika juga nggak berhenti di podcast teman-teman. Jadi kita tunggu Masih selanjutnya banyak itu apa lagi. lagi? Iya. Keseruan. Perjalanan kita masih panjang. Oke. Mungkin teman-teman bisa ikutin terus tugas-tugas kita selanjutnya. Benar. Stay tune ya. Dan kalau kalian makin penasaran, langsung aja nggak sih join di Ilkom Unsur aja. bener banget itu. Jawaban Ilkom. paling gampang tuh Tolong kalian di-highlight. Seru ilmu. Oke guys, jadi mungkin sampai sini aja segmen kita kali ini ya. Kita udah seru-seruan bareng dari awal, kita cerita-cerita banyak mengenai culture shock, kemudian rasa kuliah di FISIP Unsur, terus tugas-tugasnya juga gimana. Mungkin sampai sini aja pertemuan kita kali ini, di podcast kita kali ini juga. Kami semua pamit undur diri. Sampai jumpa. Dadah.